Ya, Selasa 9 Juli 2024 kita bicara sextortion, memecah keheningan seputar pemerasan seksual, kaitan antara kekuasaan, seks, dan korupsi yang biasa disebut sebagai sextortion. Sejak tahun 2020, sejumlah penelitian, salah satunya adalah dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Mereka menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Breaking the Silence Around Sextortion: The Links Between Power, Sex, and Corruption. Ini menjelaskan bagaimana seorang pimpinan di organisasi, entah itu pimpinan lembaga atau apapun. Ambil aja kasus contoh yang sering terjadi di KPU beberapa saat belakangan ini, yang kemudian dikasih sanksi etik sehubungan dengan adanya yang disebut media sebagai ruda paksa yang dialami oleh petugas PPLN oleh pimpinan KPU, yang kemudian saya membuat dalam konten ketua KPU dipecat, hubungannya dengan indeks persepsi korupsi cukup tinggi. Nah, kalau kita kembali kepada buku Breaking the Silence Around Sextortion: The Link Between Power, Sex, and Corruption, ini menjelaskan memang banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan atau pengaruh seksual itu digunakan, yang kaitannya adalah tentunya akhirnya menjadi korupsi inti besarnya. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana legal framework-nya, kemudian bagaimana pula sanctioning and seeking redress. Jadi beberapa legal and regulatory challenge, ada banyak masalah sebenarnya. Di antaranya using the anti-corruption framework, using the gender-based violence framework, using criminal administrative or civil process, using code of conduct. Jadi kalau adanya pengaruh-pengaruh yang disebut sebagai pengaruh besar terhadap adanya kekuasaan dan kemudian dilakukan dengan pemerasan dalam ujung-ujung adalah perilaku seksual, ini menjadi banyak kajian ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan korupsi kalau sebelumnya kita kenal sebagai gratifikasi seksual, kemudian tahun 2020 Transparansi Internasional dengan buku yang kita tunjukkan tadi, mereka menyebutnya sebagai sesuatu yang tersembunyi. Jadi ini disebutnya sebagai memecah keheningan di seputar pemerasan seksual, kaitan antara kekuasaan, seks, dan korupsi atau sextortion. Sextortion ini menjadi menarik belakangan ini dikaitkan dengan kasus di KPU, sehingga kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang membuat hal ini sering tidak terungkap ke permukaan. Dan kita yakini banyak terjadi di banyak-banyak negara. Dimulai dengan sejarah-sejarah di banyaknya pengungsi dari Amerika Latin masuk ke Amerika, kemudian sejumlah aparatur di perbatasan menggunakan sextortion ini untuk mempengaruhi orang, kemudian terjadi transaksi yang kemudian dia bisa masuk dan disebut sebagai antara memberi dan menerima. Sextortion ini tidak bisa didiamkan. Di Indonesia kita percayai perjalanannya cukup panjang, dan sextortion yang dilakukan oleh pimpinan KPU terhadap salah satu petugas PPLN ini menegaskan kepada kita sextortion ini at the end harus menjadi masalah kita. Artinya korupsi dengan pemerasan seksual itu harus diselesaikan. Tadi disebutkan oleh Transparansi Internasional, ada banyak persoalan di situ, persoalan gender, legal framework,
code of conduct dan seterusnya. Dan ini tantangan buat kita untuk kemudian kita menyimpulkan seperti apa dalam kaitan kalau terjadi seperti ini. Apakah kemudian dia dipecat dari KPU kemudian selesai? Kemarin orang sudah mulai membicarakan bagaimana menyelesaikan tindak pidananya. Nah, ke depan ini case-case ini akan tetap banyak, dan kita percaya sepanjang republik ini berjalan, sextortion ini akan menjadi menarik kalau kita mau mengungkap ke permukaan. Karena itu juga sebagai ibarat gunung es. Nah, kalau kita kembali ke apa sebenarnya sextortion ini, kalau kita lihat cirinya, ciri daripada sextortion ini, kalau kita lihat di situ adalah bahwa ia adalah penyalahgunaan kekuasaan pelaku dengan menggunakan posisi kekuasaan atau otoritasnya untuk memaksa, mengancam korban agar melakukan tindakan seksual. Kemudian ciri dari sextortion ini adalah eksploitasi seksual korban dipaksa, diancam melakukan tindakan seksual tentunya. Ini untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan sesuatu, pekerjaan, promosi, nilai akademis, dan lain-lainan seksual lain. Layanan maksudnya pelayanan perizinan atau yang lain-lain. Kemudian berikutnya adalah ciri khas dari sextortion ini ada ancaman, intimidasi. Pelaku sering menggunakan ancaman, ya. Intimidasi memaksa korban agar menurut keinginannya, ancaman fisik, psikologi, bahkan sosial. Nah, kalau kita mau masuk ke detail-detail dari apa yang terjadi di KPU, ini menarik. Ciri-ciri sextortion tadi bisa terlihat dan cenderung berulang. Kalau kita lihat kronologisnya dari penjelasan dari pihak DKPP, itu dimulai di Belanda, yaitu ada pengaruh antara pusat dan PPLN. Itu most likely memang itu karena power. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi konflik of interest dan mengembangkan upaya hubungan yang lebih lanjut di Jakarta. Nah, kalau kita lihat bagaimana dijelaskan oleh pihak Transparency International dalam kaitan breaking the silence around sextortions, the links between power, sex, and corruption ini jelas sekali bahwa ini memang kita harus walaupun ini baru tahun 2020 ya, tapi kita harus menginduk kepada apa yang disampaikan oleh Transparency International. Kita harus memberi sanksi. Jadi ini disebutkan juga bagaimana menggunakan framework anti korupsi, gender based violence framework, dan using criminal administrative or civil process, dan seterusnya. Persoalannya kembali lagi adalah bagaimana kita bisa menjalankan ini untuk konteks Indonesia. Di tengah kelihatan kasus KPU kemarin itu selesai begitu saja. Apakah ini kita akan jadikan bahan pembelajaran atau akan kita membiarkannya menjadi sebuah proses yang biasa sebagaimana bisa terjadi interaksi pria dan wanita, dan kemudian kita tidak menganggap itu sesuatu yang kaitannya dengan perilaku korup yang menurut Transparency International yang disebut sebagai sextortion, yang pada banyak negara-negara, terlebih yang sudah memiliki legal framework yang sustain, mereka membahas ini. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi, setelah kita tadi membahas bagaimana sebenarnya sextortion ini bisa diselesaikan, nah bagaimana upaya pencegahannya? Upaya pencegahan ini menjadi penting agar penanganannya menjadi
lebih terselesaikan. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa ini persoalan-persoalan yang selesai begitu saja. Nah, sextortion ini disebutkan upaya pencegahan dan penanganan adalah kita perlu kebijakan dan regulasi pemerintah dan organisasi. Jadi selain persoalan-persoalan pemerintah dan organisasi, ini perlu penanganannya. Jadi harus memiliki kebijakan yang jelas, tegas pada sextortion dan mekanisme pelaporan dan pelindungannya. Kemudian ini akan terkait juga dengan edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran akan sextortion. Kemudian kampanye edukasi pelatihan dapat membantu mencegah kejadian, mendorong upaya pelaporan. Jadi tidak hanya kemudian ini katakanlah ditutup begitu saja untuk kemudian tersembunyi. Kita tidak bisa lebih lanjut mendalaminya. Nah, kita baca lebih lanjut bahwa upaya yang berikutnya adalah dukungan bagi korban. Ya, tentu menyediakan layanan dukungan psikologis. Nah, kalau kita lihat kemarin untuk konteks apa yang terjadi di PPLN, saya kurang mengerti apakah kita sudah masuk ke arah sana. Saya benar-benar tidak terlalu detail, tapi lawyer saya pikir akan lebih detail di dalam hal ini. Berikutnya yang kita lihat upaya pencegahan dan penanganan, penegakan hukum tegas terhadap pelaku sextortion, memberikan efek jerah, menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Jadi lebih kepada menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya ini merupakan upaya yang sebenarnya mainstream yang harus kita ikuti, bahwa masalah sextortion ini jangan dianggap menjadi sesuatu yang selesai begitu saja. Ini tantangan buat kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan sextortion ini dengan baik. Dan sekali lagi, ini negeri kita, mari kita atur sama-sama, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan sextortion ini menjadi lebih sustainable. Till the end, till the end, till then. See you next time, bye.